warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ziovani Prisa Zulfa, NPM 208110199, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Saya akan membahas tentang memori dan ingatan. Nah, yang pertama yang akan saya bahas adalah pengertian. Pengertian memori menurut Kaplan 2002 yaitu fungsi yang terlibat dalam proses mengenang masa lalu, keseluruhan pengalaman masa lalu yang diingat kembali, dan pengalaman khas yang paling diingat. Dari ketiga pengertian tersebut, maka memori disimpulkan sebagai fungsi, pengalaman, atau informasi dan spesifikasi. Memori dilibatkan apa yang dilihat dan dialami dengan merekamnya. Memori menggunakan rekaman itu untuk melakukan aktivitas, namun tidak semua pengalaman bisa disimpan dengan baik. Hanya informasi atau pengalaman tertentu yang memiliki kekhasan saja yang mampu tersimpan. Apa yang dilihat atau dialami akan diperspeksi pada individu dan hal tersebut dimasukkan ke dalam jiwa kemudian disimpan di ingatan. Pada suatu saat, ingatan itu bisa diambil kembali. Proses mengingat informasi ada 3 tahap, yaitu memasukkan informasi, penyimpanan, dan mengingat. Kemampuan ingatan ada 3, yaitu learning atau menerima atau belajar tentang informasi, kemudian ada retention atau penyimpanan, dan ada menimbulkan kembali ingatan yang sudah disimpan. Kemudian ada jenis-jenis memori. Yang pertama adalah memori sensoris. Memori sensoris berkaitan juga dengan penyimpanan informasi yang diperoleh dari penerimaan panca indera. Memori sensoris merupakan proses penyimpanan informasi melalui saraf-saraf sensoris dalam jangka waktu yang sangat pendek. Kemudian yang kedua ada memori jangka pendek. Memori jangka pendek merupakan proses penyimpanan memori secara sementara yang artinya memori tidak bisa disimpan lama. Lalu yang ketiga, memori jangka panjang. Memori jangka panjang merupakan proses penyimpanan yang bisa disimpan atau diingat cukup lama dan relatif bersifat permanen. Lanjut, kemudian ada fungsi memori. Fungsi memori ini memiliki fungsi-fungsi khusus dan peranan dalam membantu aktivitas tubuh manusia. Nah, yang pertama itu adalah encoding atau memasukkan informasi. Encoding merupakan proses penyerapan persepsi dari informasi yang didapat kemudian dirubah menjadi sifat memori organisme. Proses ini cukup lama agar mampu tersimpan dengan baik dan tidak mudah hilang. Proses encoding ini bisa terjadi secara tidak sengaja maupun sengaja. Misalnya, apabila informasi atau suatu hal tertentu diterima oleh para panca indera dan dimasukkan ke dalam ingatan secara tidak sengaja. Kemudian ada storage atau penyimpanan. Fungsi berikutnya adalah sebagai alat penyimpanan. Setelah proses encoding, data atau informasi yang didapat akan disimpan dengan pembentukan jejak-jejak yang bisa ditimbulkan kembali. Jejak-jejak informasi tersebut disebut juga traces memory. Traces memory ini bisa mudah menghilang apabila tidak sering digunakan. Apabila memori traces hilang, maka memori akan cukup sulit untuk dikembalikan atau kelupaan. Kemudian yang ketiga ada retrieval atau mengeluarkan kembali. Nah, fungsi ketiganya yaitu menimbulkan kembali ingatan yang sudah tersimpan. Proses ini berkaitan dengan proses mencari informasi di dalam otak, menemukannya, dan menggunakan kembali memori tersebut. Mekanisme ini sangat membantu dalam mengingat sehari-hari, di mana ingatan-ingatan yang tersimpan berkaitan erat dengan masa depan. Berikutnya ada proses terbentuknya memori. Proses pembuatan memori diawali dengan paparan objek atau lingkungan pada panca indera manusia. Memori diciptakan oleh susunan saraf pusat secara biologis yang melibatkan banyak kerja saraf dan komponen tubuh lainnya. Proses terbentuknya memori diawali dengan penerimaan informasi melalui panca indera, kemudian diterima oleh saraf sensori di panca indera dan dikirimkan ke otak. Memori kontrol bekerja jika ada keinginan kuat, harapan, motivasi, minat, dan usaha. Namun, apabila tidak ada hal-hal tersebut, maka kontrol tidak akan bekerja dan memori tidak akan tersimpan. Kualitas kontrol tergantung pada banyaknya informasi yang tertangkap panca indera. Semakin banyak yang tertangkap, maka penyimpanan memori akan lebih baik.
Kemudian ada faktor kelupaan dalam sebuah memori. Kelupaan terjadi karena ingatan yang tersimpan tidak pernah atau jarang ditimbulkan kembali, sehingga perlahan ingatan itu memudar dan hilang. Memori dalam psikologi disebutkan sebagai proses penyimpanan informasi dari apa yang ditangkap oleh para panca indera manusia. Hal-hal berupa gambaran dari penglihatan, penciuman, pendengaran, dan apa yang dirasakan dan berefleksikan lalu disimpan di dalam otak. Memori bersifat sementara ataupun permanen. Memori juga bisa terlupakan atau bisa juga dipanggil kembali saat dibutuhkan. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah memori adalah keseluruhan proses fungsi mental yang berpusat di otak untuk memunculkan kembali pengetahuan tertentu tentang pengalaman masa lalu melalui tahapan penangkap atau menerima, memberi kode, menyimpan, memproduksi, dan memanggil atau memunculkan kembali. Kuat atau lemahnya memori seseorang dipengaruhi oleh banyaknya faktor. Faktor dari dalam diri seseorang dan faktor dari luar diri seseorang. Faktor-faktor tersebut antara lain kondisi fisik dan usia. Dan selesai sudah pembahasan saya tentang memori. Maaf jika ada kesalahan kata. Dan kemudian terima kasih. Semoga banyak yang bisa didapat dari pembahasan saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.